Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kelas Senyum dengan saya Gunawan. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang tips menghadapi wawancara kerja. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa subscribe channel Kelas Senyum, like dan share video ini agar semua teman-teman yang membutuhkan bisa mengetahui tips-tips menghadapi wawancara kerja. Baik teman-teman, tips wawancara kerja ini sangat penting karena banyak teman-teman kita yang saat menghadapi tes wawancara kerja ini gugup atau grogi. Ini kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan diri, cara-cara mempelajari bagaimana sih menghadapi wawancara kerja ini sehingga dia siap menghadapinya dengan baik. Baik teman-teman, langsung saja. Yang pertama teman-teman, jadi sebelum kita melakukan tes wawancara kerja ini, tentunya kita tahu schedule wawancara kerja itu kapan. Jadi sebelum hari H, beberapa hari sebelum tes wawancara tersebut, kita persiapkan diri dulu dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul berkenaan dengan bidang pekerjaan yang kita lamar. Jadi kita harus menguasai apa yang kita lamar. Contoh, saya melamar di bidang produksi, artinya kita harus mengetahui apa saja regulasi-regulasi di produksi, ketentuan-ketentuan di produksi itu seperti apa, mesin-mesin yang digunakan seperti apa. Setidaknya kita ada bekal pengetahuan di bidang tersebut, sehingga itu menjadi nilai plus bagi kita. Itu contohnya teman-teman. Kalau kita bagian pemasaran, artinya kita harus mengetahui bagaimana cara mencari klien-klien untuk memasarkan produk-produk kita tersebut. Ya. Lalu yang kedua, berdoa sebelum masuk ke ruangan dan bersikap tenang. Jadi berdoa ini penting. Jadi namanya manusia, kita pasti membutuhkan Tuhan untuk memberi dukungan pada kita, memberi restu pada kita untuk menjalani hari-hari dengan baik. Jadi kita berdoa, kita minta pertolongan agar hati kita tenang menghadapi ujian tes wawancara ini. Jadi dengan ketenangan itu bekal yang sangat besar. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, berpenampilan rapi, bersih dan sopan. Jadi ini penting teman-teman, karena pandangan pertama seseorang itu melihat orang lain itu menjadi nilai tersendiri kepada orang tersebut, langsung ternilai teman-teman. Jadi kalau kita tampilan acak-acakan, orang langsung tidak suka karena penilaiannya sudah tidak bagus karena penampilan kita tadi. Jadi dia kurang menarik untuk mengetahui kita lebih dalam lagi. Jadi untuk itu penampilan harus dijaga sebelum kita melakukan tes wawancara ini. Yang keempat, datang tepat waktu. Nah, jadi usahakan disiplin teman-teman. Usahakan disiplin. Jadi sebelum jam yang ditetapkan kita sudah ada di tempat. 15 menit, 10 menit, atau 30 menit sebelum waktunya kita sudah di tempat. Kita sudah ready. Jadi seandainya ada kendala di jalan, setidaknya kita ada waktu untuk mempersiapkan itu. Dia ada lebih cepat, lebih baik seperti itu teman-teman. Karena kalau kita lambat datang, artinya sudah menjadi nilai tersendiri, menjadi kita seakan-akan kita ini orang tidak disiplin. Jadi dalam bekerja pun nanti tidak bisa dipakai karena
kita tidak disiplin teman-teman. Seperti itu. Yang kelima, jawablah jujur setiap pertanyaan. Jadi kita harus jawab jujur teman-teman. Jawab jujur, jangan ada kebohongan di jawaban apa yang kita jawab. Di banyak kita menjawab A, ternyata saat nanti diterima kita tidak bisa A, malah menjadi bumerang pada kita saat melakukan pekerjaan kita nanti. Jadi seperti itu. Yang keenam, jawablah dengan santun. Ya, jadi ini penting karena adab itu lebih utama dari ilmu. Sepandai apapun kita, sehebat apapun kita, apabila tidak ada adab, tidak ada sopan santun, tidak dipakai teman-teman. Ya, sedisiplin apapun kita, apabila tidak ada adab, tidak bisa dipakai. Jadi adab ini merupakan nilai sangat besar teman-teman, karena dia paling utama untuk pekerjaan, untuk keseharian kita teman-teman. Jadi lalu tunjukkan rasa percaya diri Anda dengan kalem dan anggun, bukan dengan tinggi hati dan sombong. Jadi kita harus percaya diri. Percaya diri itu harus penting. Jadi jangan sampai kita nggak percaya diri dengan jawaban kita tadi, nggak percaya diri, kita bisa membuat kita gugup nanti. Jadi kita harus percaya diri bahwasanya saya bisa, saya mampu di bidang ini, saya bisa menjawab semuanya. Jadi kita beranggapan kita memang layak di pekerjaan ini, tapi tidak membuat kita sombong. Jangan sombong, jangan tunjukkan kita sombong. Jadi kita tunjukkan kita bisa, tapi cara jawabnya pun harus sopan santun, lemah lembut, jangan menunjukkan kesombongan. Jadi itu tinggal cara menyampaikan saja. Nomor 8, jawablah dengan kata-kata yang jelas, tidak membingungkan. Jadi jangan sampai ada kata-kata ambigu. Ya, harus jelas. Dalam menyampaikan mesin saya ini fungsinya ini harus jelas. Jadi jangan sampai membingungkan. Ya, makanya kita harus menguasai apa yang kita lamar tadi, sehingga kita pasti mudah menjelaskannya teman-teman. Lalu nomor 9, jawablah dengan lancar, jangan berbelit-belit, jangan terbata-bata. Berbelit-belit ini atau terbata-bata ini karena kita tidak menguasai apa yang akan kita lamar ini. Ya. Tidak mempersiapkan diri saat melakukan wawancara. Ini bisa kita membuat kita gugup sehingga terbata-bata. Jadi harus persiapkan. Jadi kita harus siapkan apa yang akan ditanya itu kira-kira apa, seputar apa, itu harus kita persiapkan. Jadi di video-video saya sebelumnya itu sudah ada beberapa pertanyaan apa saja untuk yang ditanya saat wawancara. Itu harus pelajari dulu teman-teman. Jadi setidaknya kita ada modal 70%, 80% tahu apa yang mau ditanyakan, dan apa yang kita jawab itu sudah kita rekam. Jadi tinggal kita utarakan dengan baik dan sopan. Jadi kita pasti lancar teman-teman. Itu penting. Lalu jangan menjelekkan orang atau perusahaan lain, termasuk perusahaan lama Anda bekerja atau rekan lama Anda kerja. Walaupun rekan kita tidak baik teman-teman, jangan menjelek-jelekkan dia. Walaupun perusahaan kita ada kekurangan yang lain, apa yang lalu, jangan menjelek-jelekkannya. Karena apabila kita menjelekkan perusahaan atau teman-teman itu malah menjadi nilai jelek ke kita sendiri. Berarti kita lebih jelek juga. Kita tidak bisa bekerja sama dengan tim, tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan. Seperti itu penilaiannya. Jadi bukan karena kita menjelekkan orang lain artinya orang lain yang jelek, tapi itu kembali kepada kita sendiri. Gitu teman-teman. Jadi itu teman-teman. Jadi pastikan persiapkan diri kita teman-teman sebelum
melakukan tes wawancara ini, usahakan tetap berdoa, memohon kepada Yang Kuasa untuk diberi kekuatan kita, untuk memberi kelancaran setiap usaha-usaha kita. Usaha dan doa harus beriringan teman-teman. Jadi harus ada usaha dan doa. Semoga teman-teman yang sedang mencari pekerjaan berhasil mencapai pekerjaan yang diinginkan. Itu saja teman-teman dari saya. Nantikan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.